Digital nomad, teman-teman pernah dengar nggak? Apa itu sih digital nomad? Apa relevansinya dengan saya? Apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa ikut nih mendapatkan sesuatu dari tren ini? Dan apa hubungannya digital nomad dengan konsep kita nih kalau kita bicara tentang gawe? Stay tune ya. Ya, teman-teman yang baru join ke Insight Web Academy dengan Bora, saya adalah psikolog, passion saya adalah learning, juga developing talent. Saat ini saya banyak membantu beberapa BUMN dan perusahaan besar di Indonesia untuk mengembangkan top talent. Digital nomad, saya percaya ini adalah salah satu form daripada future of work, relate dengan konsep kita gawe. Ya, Insight Learner, Insight Leader, selamat datang kembali di Insight Web Academy ya. Kali ini temanya ini menarik, kita bicara tentang digital nomad. Ini suatu tren baru loh, dan ini kita bicara tentang future of work ya. Ada kemungkinan yang kita selalu bicara tentang work from anywhere, anytime, with anyone. Digital nomad ini salah satu form yang ekstrimnya. Dan ini sebenarnya yang kita lihat sekarang ini kan luar biasanya dalam artian dalam waktu yang pendek. Pemerintah Indonesia sampai mengeluarkan 2 tipe visa loh untuk digital nomad. Jangka pendek yang bisa sampai dengan 6 bulan, jangka panjang yang bisa sampai dengan 5 tahun ya. Itu kan menunjukkan ini sesuatu yang orang juga nggak mau kehilangan opportunity-nya ya. Bukan hanya Indonesia, sampai sekarang udah 49 negara awal Oktober yang punya namanya visa khusus untuk digital nomad. Sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Kalau kita ngomong pendeknya kalau sekarang itu ada hubungannya dengan ini kan 3 tahun terakhir ini kan tourism jeblok ya. Ujung-ujungnya idenya adalah bagaimana kita bisa track nih ada beberapa orang yang mau tinggal lama datang ke suatu negara untuk tinggal dan bekerja di sananya. Udah deh, buatin visanya, kasih kesempatannya. Tapi juga yang berikutnya itu kan kita ngelihat ya, kalau kita bicara tentang content creator, kemudian the new digital economy, itu kan banyak orang kaya baru yang punya gaya hidup maunya itu kita lihatlah di YouTube kan banyak tuh berita-berita yang orang yang bisa punya penghasilan 1 juta US selama periode 2-3 tahun ini dan mereka punya gaya hidup yang maunya tuh banyak melihat dunia lah, banyak mendapatkan ide untuk berkreasi. Ini yang fenomena yang kedua ya, di tourism yang jeblok, orang kaya baru yang dari digital economy. Kemudian yang ketiga kita tahu juga hybrid kan, ternyata sekarang dengan connected itu kita bisa loh tetap bekerja menghasilkan uang yang bagus dan punya suatu gaya hidup sendiri, hybrid, kemudian remote working. Itu yang tren yang ketiga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang digital nomad itu juga bukan sesuatu yang benar-benar baru. Kalau dalam sejarahnya kan dari dulu ada yang namanya bangsa nomad ya. Mungkin teman-teman tahu, misalnya kita pernah tahu kalau di Eropa itu kan ada Gypsy. Kalau di Asia kan ada Mongol ya. Mungkin juga pernah nonton nih filmnya Peaky Blinders. Nah, itu kan ngomong tentang digital nomad ya. Bukan digital nomad, maksud saya nomad. Kemudian kalau kita lihat lagi, terutama di tahun 60-70-an, itu kan ada yang namanya globetrotter ya. Orang-orang yang mengembara dari negara ke negara lain. Ini kan juga suatu gaya ya. Bentar tinggal di Indonesia, bentar tinggal di Thailand, bentar tinggal di mana gitu kan, globetrotter di sananya. Nah ini wave yang berikutnya ini kita bicara tentang digital nomad yang didrive oleh adanya suatu teknologi, gaya hidup baru dan teknologi yang gabung. Kalau kita ngelihat ini kan dengan gawe agak sejalan ya, karena kita ngelihat secara tren pekerjaan masa depan itu kan proporsi daripada gig ekonomi, orang yang bekerja secara freelance punya suatu kebebasan itu kan akan semakin besar. Apa yang kita alami 2-3 tahun ini kan yang membuat topik bahwa saya bisa bekerja sesuai dengan waktu yang saya inginkan, saya bisa bekerja di mana saja, saya tetap connect dengan mana saja, menyesuaikan dengan lifestyle, life purpose saya, ditunjang oleh teknologi. Itu kan yang kita ngomong konsep rumahnya gawe ya. Ini kan suatu yang kita ngomong kerja masa depan ini, jumlah orang, jumlah pekerjaan dan gayanya itu akan semakin banyak jumlahnya. Bagaimana kita tidak ketinggalan loh dalam hal ini.
Satu aspek lagi, kita bicara tentang brain drain gaya baru. Dengan digital nomad, kita bisa mengundang yang dibilang digital expert ya ke negara kita. Dan pertanyaannya, bisa dimanfaatkan tidak? Digital nomads kalau dalam konteksnya gawe ya, gawe kan bicara di atas ini space ya, flexible place. Itu kan work anywhere, itu kan cocok kan, tapi dalam bentuk yang ekstrim ya, bukan work anywhere dalam artian work from home, work from cafe, atau work from office, tapi work from anywhere dalam artian di negara manapun. Itu yang kelihatan ini. Nah, kebetulan kan saya sempat di Bali ya waktu SMA. Waktu itu customer kita punya toko mebel waktu di sana. Customer kita tuh banyak, kita punya bule-bule orang-orang asing yang tinggal di Bali sebagai seniman, sebagai mereka-mereka yang global outsource ya, yang belanja, tukang belanja, writer, itu kan versi awal daripada digital nomad ya, orang yang selalu traveling ya. Karena kalau yang saya kenal itu kan bentar mereka di Thailand, bentar di Bali, bentar di mana, jadi mereka secara nomadik. Sekarang dengan adanya penambahan kata digital, ini ada hubungannya juga ya, jumlahnya kan semakin banyak. Ini ada hubungannya selama kita periode work from home. Nah, itu kan orang mulai merubahkan gaya hidupnya, merubah gaya hidup, maunya gaya hidupnya itu agak berubah dan dimungkinkan dengan adanya perubahan teknologi. Dalam artian perubahan teknologi, sekarang digital nomad itu lebih enaknya apa? Bukan hanya saya yang menguasai teknologi untuk kerjasama dengan jarak jauh, tapi customer saya, supplier saya, partner saya, banyak orang rata-rata di seluruh dunia sekarang semua bisa bekerja secara virtual, sehingga digital nomad ini kayak lebih di-enabler lagi. Dan dengan pengalaman yang terjadi selama 2020-2021, orang semakin menghargai ini yang namanya suatu lifestyle yang ada. Ini suatu tren. Dan kita tahu 30 September yang lalu pemerintah Portugis itu punya loh visa untuk digital nomad, dan di kita sendiri sedang ada diskusi bagaimana kita bisa kayak memfasilitasi atau memanfaatkan opportunity dengan new trend yang baru. Pertanyaannya, untuk kita hubungannya apa? Kemudian time, kalau time ya klasik lah. Mereka biasanya punya suatu lifestyle yang mengkombinasikan antara kerja dengan kehidupan, tapi bukan berarti mereka jam kerjanya lebih pendek. Kalau kita melihat atau kayak global nomad, digital nomad sekarang ini yang saya kenal di Bali, itu mereka kerjanya juga gila-gila. Secara waktu mereka bebas, tapi bukan berarti nganggur. Kalau kerjaannya tetap banyak, kerjaannya tetap banyak. Malah boleh dibilang ya mereka kerjanya 7 hari seminggu, 24 jam ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang menarik kan kita hanya bicara tentang waktu, kita bicara tentang space, dan terakhir kita bicara tentang people yang connected. Nah, yang menarik sekarang connectedness mereka ini dengan digital nomad itu menjadi lebih intens ya, menjadi lebih memungkinkan lah, karena orang-orang yang biasa bekerja dengan digital itu kan jumlahnya menjadi luar biasa. Nah, itu suatu opportunity sih. Kemudian di tengahnya ini kan ada hubungannya dengan teknologi. Kalau dalam teknologi kan depannya nggak ada kata digital. Kemudian ada hubungannya dia di bawahnya ini, purpose dan lifestyle-nya itu apa. Nah, kita melihat bahwa digital nomad ini salah satu format future of work dalam konteksnya gawe yang trennya ini kayaknya semakin lama akan semakin banyak. Sekarang kan pertanyaan paling pentingnya ya, dengan digital nomad, trend future of work, juga kita kan pemerintah kita udah menyediakan fasilitasnya dalam artian visa untuk digital nomad di Bali atau nantinya di Indonesia. Pertanyaannya kan, digital nomad Indonesia dapatnya apa sih? Hanya dalam artian long term turis, ini satu ya, tambah long term turis, mungkin juga long term turis yang punya duit misalnya, moga-moga yang punya duit di dalam. Tapi apakah hanya itu tempat untuk para digital nomad datang kemudian nanti spend uang gitu kan? Pertanyaannya yang pertama juga hubungannya dengan bagaimana menaikkan atraktivitas kita supaya yang datang itu digital nomad yang berkualitas ya, di dalamnya. Kualitas dalam artian
Kalau digital nomad pinginnya apa sih? Ya mungkin kecepatan internet lah, infrastruktur IT-nya. Seberapa jauh sih infrastruktur IT-nya ini memadai untuk kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Gaya hidup yang mereka inginkan. Kemudian mungkin juga kayak platform tempatnya untuk networking, karena yang namanya orang-orang kreatif kayak model kayak Silicon Valley gitu kan, kayak semacam cluster digital knowledge, digital nomad itu tentunya membutuhkan hal-hal tertentu ya, yang kita bisa melihat ini suatu meningkatkan atraktivitas Indonesia dan suatu business opportunity untuk kita bisa compete. Dan yang penting jangan sampai pemainnya itu ternyata nantinya pemain-pemain asing di Indonesia loh. Tetapi gimana supaya pemain lokalnya, tuan rumah di negara sendiri itu tetap terjaga. Ini satu hal. Yang kedua, dengan kenyataan digital nomad itu kan seakan-akan brain drain. Kita akan dapat expert yang jago nih, orang-orang kreatif, content creator, orang-orang jago dengan permainan teknologi. Ini bisnis opportunity-nya ada atau enggak di dalamnya? Misalnya untuk perusahaan-perusahaan berarti kita bisa hire orang loh di dalamnya. Kalau kita lihat digital nomad kayak di Eropa, saya lihat baca-baca yang di Jerman, itu digital nomad bukan hanya mereka yang selfpreneur ya, tapi juga freelance orang-orang ahli yang bekerja temporary di suatu tempat, kemudian dia nanti pindah lagi. Bisnisnya siap enggak untuk memanfaatkan opportunity ini? Sampai dengan nantinya SDM Indonesia bisa enggak mendapatkan manfaat. Ini kan saya ingat waktu dulu ya, saya diundang ke Cina sebagai profesor asing di sana. Tujuannya kan gimana orang-orang Cina ini ketularan kan dengan kita orang-orang asing, mereka bisa belajar, mereka berkembang sebagai suatu talent. Nah ini kalau para digital expert ini datang, SDM kita bisa tidak memanfaatkan mereka, bahwa nantinya misalnya kalau digital nomad yang content creator gitu, mereka butuh desainer kita misalnya di Bali, senimannya itu hanya akan menjadi juru gambar, atau mereka bisa menjadi desainer gitu, yang berkreatif, yang bisa ngambil sesuatu ilmunya. Sampai dengan mungkin nanti suatu hari kita sendiri sebagai orang Indonesia menjadi digital nomad, walaupun digital nomad dalam artian kita bisa bersaing di dalam gig ekonomi, di dalam ekonomi kreatif, karena saya percaya bahwa kreativitas itu salah satu kekuatan Indonesia. Tapi bentuknya kemungkinan akan beda ya, karena kalau kita lihat orang-orang yang digital nomad itu kan banyak yang istilahnya kita dari negara-negara yang individualis. Negara seperti kita kolektivis yang prinsipnya adalah mangan ngumpul, mungkin kita nggak punya keinginan untuk nomadnya sendiri ya, tapi digital nomad dalam artian creativity, bisnis digital yang berbasis kreativitas itu harusnya kita punya suatu potensi, dan digital nomad ini diharapkan bisa membantu kita untuk naik kelas gitu. Untuk kita belajar, untuk kita bisa memanfaatkan orangnya di Indonesia, pasarnya di luar negeri, bisa nggak kita ngambil pasarnya dia juga, misalnya ke arah sana. Dan nanti tentunya yang terakhir adalah masalah perpajakan sih, jangan sampai orang-orang di sini mereka menghasilkan uang tapi nggak bayar pajak ujung-ujungnya. Ya, PR kita banyak, opportunity-nya ada. Saya percaya bahwa digital nomad ini jumlahnya akan semakin besar. Karena kalau kita lihat dari konsep kita gawe, future of work, ini adalah salah satu bentuk ekstrim. Walaupun ini tidak akan menjadi mayoritas ya, tapi ini bisa menjadi suatu elit yang bisa membuat competitive advantage untuk negara, untuk organisasi, dan untuk individu di dalamnya.